Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Kiblat NKRI. Jadi seorang profesor dari PDIP itu akhirnya terbungkam karena Andre Rosiade. Jadi ternyata semua itu adalah hoax. Kemudian anak-anak dari Banting ini dipreteli satu persatu. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak video berikut ini. Banyak, mulai dari pertanyaan publik yang mengaudit siapa? Prof. Hendrawan terlebih dahulu sebelum kita masuk yang merumuskan undang-undang. Prof. Hendrawan, boleh tanggapi Prof soal Danantara ini, Prof. Yang mengaudit siapa? Transparansinya bagaimana? Kalau kita ikuti pernyataan Presiden, jelas bisa diaudit oleh siapa saja, ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kan di pasal 3AA. Di 3AA dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini di ayat 2 itu disebutkan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka semua ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, ya, ini tidak tunduk pada Undang-Undang Keuangan Negara, tidak tunduk pada Undang-Undang PNBP, tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, ayat ini oleh pasar, oleh semua ini dipersepsi, kalau begitu ini tidak bisa diaudit. Itu tidak betul sebenarnya. Ini kebal gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan, adalah begini. Kalau pada dataran gagasan, sebenarnya kita terlambat sekali mendirikan lembaga ini. Ya, kita terlambat mendirikan entitas ini. Kalau Singapura sudah puluhan tahun yang lalu, mestinya kita kalau pinter, kalau kita mampu berpacu dalam kurva inovasi, kita harusnya lebih cepat. Ya, jadi terlambat. Kita ini membangun sebuah entitas super sakti. Ya, ini kalau kita lihat baca undang-undangnya dengan cermat, ini sebuah visi yang luar biasa. Ya, tetapi memori kolektif kita ini dipenuhi dengan banyak sekali distorsi, banyak sekali dengan penyelewengan dari Sabri, puluhan KSP, operasi simpan pinjam yang amburadul, sontoloyo dan seterusnya. Nah, persepsi masyarakat seperti ini tiba-tiba berhadapan dengan sebuah entitas super sakti seperti ini, masyarakat ekspektasinya begitu tinggi. Sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada Lembaga Pengelola Investasi atau INA yang kabarnya tidak jelas, padahal diisi oleh profesional. Jadi itu sebenarnya kita butuh bukti, itu sebabnya sebagai ide. Catat ya, padahal diisi profesional. Oke, catat ya. Kita terima dengan baik, kita dukung sepenuhnya, tetapi tidak boleh menjudge terlalu terburu-buru. Ini Pak Andre nanti yang membuat undang-undang, ya. Apakah entitas ini akan menjadi malaikat atau monster yang mengerikan, yang kalau rugi betul-betul habis? Gulung kita. Karena ini salah satu versi dari Indonesia Incorporated, salah satu versi dari gagasan integralistik dalam bidang bisnis, ya, state capitalism, kapitalisme negara. Jadi risikonya besar sekali. Itu langsung dijawab Bang Andre, apakah ini Danantara menjadi malaikat atau monster, Bang Andre? Makanya dari awal DPR dan pemerintah dalam membuat undang-undang itu, Prof, ya bersama teman-teman PDI Perjuangan juga kita di Komisi kita memastikan pengawasannya sangat-sangat kuat, ya, di mana audit itu dilakukan oleh BPK, ya, itu satu, ya, supaya publik paham. Yang kedua, suka ini Pak Prabowo sebagai presiden, beliau ingin, ya, mimpi besar beliau, rencana beliau Danantara ini, ya, agar ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Ini jangan sampai gagal. Caranya apa? Dari awal beliau mempersiapkan bagaimana pengawasan begitu kuat dan melekat. Makanya kalau kita lihat siapa sih anggota Dewas Danantara, ya, selain Pak Erik sebagai ketua, wakilnya Mulyaman Hadad, ada yang namanya Kapolri, ada yang namanya ketua BPK, ada yang namanya kepala BPKP, ada yang namanya kepala PPATK, ada Jaksa Agung, ada ketua KPK, semua APH dan semua pemeriksa keuangan negara semua ada di sana untuk memastikan jangan sampai, ya, pengawasan lemah. Karena apa? Sekali lagi, ini memang, ya, saya ingin jawab juga, ya, tadi auditnya BPK, lalu Pak Agus tanya, ada ketakutan di tengah masyarakat bahwa uangnya di bank-bank himbara akan dipakai oleh Danantara. Itu tidak benar. Uang
tabungan masyarakat di Bank Himbara sangat-sangat aman karena modal Danantara bukan dari situ. Ya 14 triliun itu kan aset under management. 14.000 triliun itu. triliun Bang, ya. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan dari mana modal Danantara. Presiden sudah menyampaikan modal awal Danantara itu 20 miliar dolar. Ya, 20 miliar ini yang didapatkan dari efisiensi. Ya, inilah modal awalnya. Lalu Danantara akan melakukan pekerjaan yang selama ini ya dimimpikan oleh Pak Prabowo dalam bukunya Paradok Indonesia. Bagaimana sumber daya alam kita tidak bocor ya dan keluar secara mentah dan dinikmati oleh negara-negara besar. Beliau ingin melaksanakan dengan mega-mega project dengan uang dana awal 20 miliar. Lalu uang ini bisa di leverage, Prof. Sebentar, Prof, kasih kesempatan saya. Enggak, karena dalam undang-undang sudah jelas Ya. minimal 1.000 triliun. Ya. Jadi kalau Pak Andre pakai US dollar nanti Iya 20. Ya. kita bertanya-tanya lagi. Bukan, itu uang cashnya, Prof. Tadi kan udah lihat modalnya. Modal cashnya. Under manajemennya udah ada 14 ribu. Maksudnya Ya. modalnya itu kan ada Ya, di sini. ya. Jadi ada uang cashnya Ya lah PDIP. 20 equity-nya Prof itu. Itu Iya, kan sudah 14.000. lebih 14.000 Lebih. triliun. Nah, sekarang saya bicara angka uang cashnya 20 miliar dolar. Ini uang ya karena ada jaminan dari pemerintah nanti ya dengan ada dividen ya akan di store itu sekitar 100 sampai 170 triliun sampai 200 T. Ya, sehingga lalu proyeknya jelas, ada proyek membangun hilirisasi ya nikel, timah, boksit. Proyek itu Mas Andre. Ya. Itu mesti jelas. Sekarang gini, Dewan Pengawas tadi kan kalau nggak salah undang-undangnya tidak boleh dari partai politik Ya. dan sebagainya ya. Yang- Ini dewas apa namanya pengurusnya kan ada yang tadi ada polisi ada segala macam. Itu dewas. BPK, Dewasnya. Dewas. Dewas. Itu kan di BPK kan itu politisi. Pak Ketua Pak ex officio Pak. Jadi Bapak harus paham bahwa Ketua BPK ya, Ya. Ketua BPKP, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala PPATK itu adalah KPK seluruh nih. instrumen penegak hukum yang juga bisa mengaudit seluruh keuangan negara. Dan masih bisa diawasi Ya. DPR. Dan kita ada DPR Pak, ada Komisi 6 dan Komisi 11 nanti yang mengawasi Danantara ini gitu loh. Jadi Pak, kami di DPR ya tentu tidak akan memberikan cek kosong. Kami ingin Danantara ini bisa sangat-sangat berhasil karena DPR lah yang membentuk undang-undangnya Pak. Bagaimana Undang-Undang Jadi, Nomor Mas 19 Agus, tahun 2003 itu Sebenarnya kita kalau lakukan perubahan. kita jadi pengurus Danantara itu sebenarnya sekarang ini pusing mencret karena mau gerak itu banyak pengawasannya. Jadi cuma memang Ya, Mas Derajat dan Mas Andre, tadi saya bilang kalau secara normatif itu kan semua sudah bagus sekali. Hanya memori kolektif kita, Ya. pengalaman masa lalu kita ini syarat dengan tadi distorsi, Yes. dengan penyimpangan, bahkan birokrasi kita disebut kleptokrasi sekarang. Mas Derajat kalau pergi ke luar negeri, Prof, 30 detik aja. Makanya Prof, mari kita berikan kesempatan dulu Setuju. dan antara ini bekerja karena antara ini Prof, ini cara Pak Prabowo melaksanakan cita-cita Bung Karno ini. Gitu loh. Bagaimana Indonesia bisa berdiri kaki sendiri gitu loh. Kita jangan lagi negara Pak Andre. menjual. Pak Andre, saya Menjual? membawa undang-undang Nah, jangan dipotong dong. Terusin dong. Menjual aset Indosat. dasar ini inilah wujud atau ekspresi konstitusional kita. Setuju. Pada dataran ide, pada dataran gagasan. Dan antara ini adalah implementasi konkret Yes. dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. 33. Gitu. Khususnya setuju ayat 1. Setuju kan? Gagasan normatif Itu baru loh. kita atur. Jadi bisa kita saksikan bersama tadi bagaimana videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.